Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Ada gimana? Sehat semua? Oke. Ya, dan kita semua sehat. Kemarin di video yang kemarin kita bicara Pancasila sebagai dasar negara. Saat ini dengan perubahan seperti ini, maka saatnya kita bicara saat ini di mana Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Pancasila di tengah arus perubahan yang sangat-sangat kompleks saat ini. Nah, ini tetap kita harus berorientasi pada nilai-nilai dari Pancasila yang kita yakini. Ini muncul satu pertanyaan menarik. Apabila Pancasila merupakan fondasi yang tetap, nah bagaimana Pancasila dapat terus relevan sementara zaman terus berubah dengan cepat? Nah, maka jawabannya terletak pada satu sifat penting Pancasila, yaitu sebagai ideologi terbuka. Karena kalau tertutup, Pancasila susah untuk diterima oleh sebagian. Pancasila bukanlah ideologi yang kaku atau dogmatis. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat dinamis, adaptif, mampu menjawab perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Agar lebih jelas, Pancasila memiliki 3 dimensi nilai yang harus kita pahami bersama. Pertama, nilai dasar. Nilai ini bersifat tetap dan tidak berubah, yaitu 5 nilai inti. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai-nilai dasar tersebut ke dalam undang-undang dan strategi institusional yang bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ketiga, nilai praksisnya, yaitu realisasi nyata nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai gambaran, Pancasila dapat diibaratkan sebagai peta, ya, atau suatu sistem navigasi. Rutenya dapat diperbarui mengikuti kondisi jalan. Jadi namun tujuannya itu tetap akhirnya tidak pernah berubah. Nilai dasar merupakan tujuan akhir tersebut, sedangkan nilai instrumental dan praksis adalah rute yang harus dilalui, sehingga tracknya itu tetap pada garis yang sama. Contoh nilai praksis sesungguhnya yaitu dekat dengan keseharian kita. Anda sebagai mahasiswa, ya, misalnya budaya gotong royong di dalam mengerjakan tugas kelompok atau sikap toleran terhadap teman-teman ketika kita berdiskusi di media sosial maupun pendapat orang lain berbeda dengan kita. Hal tersebut merupakan wujud nyata Pancasila yang hidup, bukan sekedar teori dari ruang kelas kita ini. Oleh karena itu, sifatnya yang terbuka dan adaptif inilah pada era digital saat ini, tantangan terhadap ideologi Pancasila turut bergeser. Apabila dahulu tantangan tersebut lebih banyak berada pada ranah fisik, kini tantangan itu bergeser ke ranah cyber. Nah, apa sajakah ya tantangan tersebut dan bagaimana Pancasila menghadapinya akan kita bahas secara mendalam pada video berikutnya, yaitu tentang jebakan gelembung Pancasila melawan polarisasi digital yang terus berkembang seperti itu, yang mengarah pada satu kutub saja. Maka mari nanti kita akan simak di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.